Saudara tahu di dalam ayat firman Tuhan dikatakan di situ bahwa dia berjuang 7 tahun. Ya. Ya, dia berjuang selama 7 tahun untuk memperoleh si Rahel, bekerja pada mertuanya selama 7 tahun. Tetapi apa saudara? Oleh karena semangatnya, oleh karena rasa cintanya kepada si Rahel, 7 tahun rasanya dia pikir 7 hari saja. Nah, jadi demikian dengan kita. Oleh karena semangat kita, semangat di dalam melayani Tuhan, semangat di dalam bersaksi, nah seolah-olah Tuhan itu besok datang, ya. Sehingga kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, ya. Karena Tuhan akan terus membangkitkan setiap kita. Saudara, saya mau katakan kepada kita, bagi kita yang mungkin sudah mulai merasa suam-suam kuku, bangkitkanlah roh. Karena tidak lama lagi, tadi 99 tanggal, hanya 1 lagi, hanya sedikit lagi waktu. Kita nggak tahu umur kita ya, tapi kalau Tuhan percayakan kepada kita, mari kita mengerjakan dengan segenap hati, ya. Ya baik, selanjutnya saudara, orang yang bersemangat akan mendapat inspirasi dan kreasi. Nah, saudara kalau bersemangat di dalam Tuhan, saudara akan tetap punya ide-ide. Oh, pujian songonon tentang apa ya? Oh, tentang kasih. Oh, tentang pengorbanan Yesus. Akan selalu ada inspirasi dan kreasi. Artinya ada sesuatu hal yang meningkat dan monoton. Amin. Kalau kita memiliki semangat, ya, remaja pemuda juga yang sudah memiliki semangat, ya, udah ada kreasi mereka, tari-tarian. Saya nggak tahu nih, kalau bapak om ibu bisa nggak ikut seperti mereka? Saya ada situ, dia masih permenas itu, asal bayi hutur, tapi luar biasa, ya. Jadi setiap orang yang semangat, saudara semangat dalam Tuhan, nanti Tuhan akan beri inspirasi, ada masukan, ya, ada masukan, ada sesuatu hal. Mungkin nanti saudara akan disuruh membesuk orang gila. Mungkin nanti saudara akan disuruh melakukan sesuatu hal yang tidak mungkin kita pikirkan, tetapi itu bisa terjadi. Dan Tuhan akan kembangkan setiap kreasi-kreasi atau ide-ide atau apa saja yang ada di dalam hidup kita, itu akan Tuhan kembangkan, ya. Saya percaya, ya, saya mau katakan kepada setiap kita, pelayan-pelayan di tempat ini bukanlah orang-orang hebat, adalah orang-orang yang biasa-biasa. Tetapi kalau mau memberi diri kepada Tuhan, maka mereka adalah orang-orang yang hebat. Karena mereka terpilih dari segala yang ada. Saudara jangan mau ketinggalan, kalau saudara terpilih dari yang ada, ya. Jadi yakinkan diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang hebat di hadapan Tuhan, ya. Nah, orang yang bersemangat itu dia pasti menuai. Betul? Petani waktu dia menanam sesuatu hal, apakah waktu ditanam padi? Kalau masih itu biasa dulu sih. Soalnya dana, dia akan semangat. Ada kubereng di internet. Wah, sekarang kan gitu ya. Canggih, mabain padi, sada, gak bisa 100 pokok gitu. Pasti akan mencari ide-ide karena semangat, ya kan? Bagaimana supaya menghasilkan hasil yang banyak. Jadi orang yang bersemangat itu, maka mereka akan menuai. Nah, sekarang saya mau katakan, saudara gak semangat, saudara gak melakukan apa-apa, lalu saudara bilang, ini udah panen, apa yang mau dipanen? Tanggal pikirnya sonari tanggal 70, tanggal saya ada gajian, nggak kerja. Dari mana gajian? Kan nggak lucu. Jadi hanya orang yang bekerja, hanya orang yang semangat yang akan menuai. Setuju? Saudara, mari semangatlah dan menuailah dan menaburlah, maka setiap kita akan menuai. Apa yang kau tabur sekarang? Mungkin kau menabur kesaksian di luar sana, kau akan menuai. Kau akan mendengar, kau akan melihat, si
siahana masa ino tamyak ko ni debat. Nah nasihati, sonari, ngagabi WL. Iya. Sonari mana? Holena berberita nauli. Itu hasil tuayan. Tahu nggak saudara-saudara ada di tempat ini? Saudara adalah hasil tuayan dari orang-orang yang mendoakan kita. Bahasa boyo gebison, bahasa kebi boyo hudulison, memuji Tuhan Allah. Ada orang yang berdoa untukmu, itu yang membawa engkau. Ada yang menabur air mata, menabur doa, menabur kasih, menabur nasihat bagi setiap kita, hingga kita boleh mengenal kasih Tuhan. Dan ada ujung-ujung langsung sama Tuhan. Ya, semua proses, tetapi syukurilah semua ada karena kita pernah menabur. Dan saya mau katakan kepada kita, apa yang kita tabur, apa yang kita kerjakan hari ini, itulah yang akan kita tuai di hari depan. Betul? Jadi kalau udah kadang dota ulahon, kita nggak melayani, kita nggak melakukan apa-apa, jangan harap kita menuai ke depan. Oh, menuai jiwa-jiwa ini, aduh mau masih semangat. Yes, tapi nggak berbuat, engkau tidak akan menikmati penuaian itu. Tetapi hanya orang yang semangat, orang yang tetap menyala-nyala, orang yang tetap melayani Tuhan, dia lagi akan menikmati hasil daripada tuaian itu. Dan hasil pertama daripada tuaian seorang petani pasti dinikmatinya. Saudara sudah menikmati hasil tuaian? Saya punya kerinduan waktu itu sebelum anak saya yang pertama menikah. Dan saya bersyukur waktu perayaan ulang tahunnya, Ibu Gembala berdoa mengingatkan kembali bahwa cinta, mula-mula cinta pertama kepada Tuhan waktu sekolah minggu, dia luar biasa dipakai Tuhan di dalam memimpin pujian. Dan waktu Ibu Gembala berdoa untuk anak kami yang pertama, Tuhan bangkitkan rohmu yang pernah ada pada diri Bapak Selin untuk menyala-nyala di dalam Tuhan. Saya menangis, saya bilang, iya Tuhan, benar. Saya hampir melupakannya, tetapi Tuhan ingatkan kembali. Dan saya percaya itu akan terjadi bagi setiap kita. Itu sebabnya gak ada kata menyerah bagi kita untuk melayani. Karena pasti menuai, katakan pasti menuai. Pasti menuai. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kembali kita tadi sudah tetap semangat, sekarang tetap berjuang. Sudah semangat, berjuang lagi. Nah tadi kan semangat itu adalah kekuatan yang dari dalam. Berjuang itu adalah tindakan. Ya, ibaratnya maleau. Ada wisidahan. Ini malai itu kan keinginan, perasaan. Nah, nasi sudah ada. Kita harus bertindak untuk mengambilnya. Nah, demikian dengan perjuangan. Ini berkaitan ya. Jadi kita harus bertindak ya. Nah, dikatakan sini, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa untuk iman yang timbul dalam berita Injil. Nah, jadi saudara, di dalam perikop ini dikatakan bahwa nasihat supaya tetap berjuang. Nah, nasihat supaya tetap berjuang. Jadi saudara, ada nasihat bagi setiap kita supaya kita boleh tetap berjuang di dalam hidup kita, ya. Ketika Tuhan memanggil kita, banyak di antara kita yang tidak terpelajar, yang bodoh, seperti kesaksian Ibu Gembala, yang naik kelas bahkan turun kelas. Jadi saudara, mengapa Tuhan memakai orang-orang yang tidak terpelajar? Mengapa Tuhan memakai saudara dan saya? Nah, kesaksian satu lagi. Ada seorang hamba
dia merasa sakit hati oleh karena apa? Dia dicemooh, diperkatakan orang bodoh, orang ya segala-galanya lah dikatakan. Lalu dia bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kenapa kau izinkan mereka berkata seperti itu kepadaku? Sampai dia hampir down ya. Lalu Roh Tuhan membangkitkan dia, mengingatkan dia. Roh Tuhan berkata seperti ini, karena bodohnya kau makanya kupakai. Karena orang bodoh lah yang akan mau permalukan orang berhikmat. Oh iya Tuhan, dia sadar. Jadi saudara kasih Tuhan sadari bahwa kita itu sebenarnya gak ada apa-apanya. Saya mau katakan para WL singer itu, makanya saya juga katakan kepada kita semua, kenapa kita harus ganti-ganti singernya dengan WL-nya. Tujuan kita, kesepakatan kita bersama adalah supaya jangan ada mendokon grup budok, nah hebat, timku yang hebat. Lalu karena timnya adalah orang-orang yang berkecukupan, lalu tapi seragam tas semua asa hebat, bukan seperti itu. Jadi semua harus sama-sama, itu tujuannya. Dan saya rindu ini untuk ke depan itu boleh tetap berjalan. Jangan main comot-comot, nyodol ngelor aku jadi singer, enggak. Apa yang sudah dipilih, karena bagi saudara yang sudah terpilih, yang komitmen itu yang harus tetap dipakai. Bagi saudara yang mau boleh bergabung silakan, kita akan tetap buka untuk kita boleh sama-sama melayani Tuhan di tempat ini ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, tetap kita berjuang karena ini saudara yang perlu kita ingat. Kenapa kita berjuang? Karena berjuang berarti kita memutuskan untuk melawan segala hal yang negatif. Kenapa kita perlu berjuang? Karena waktu kita berjuang, kita sedang memutuskan dan melawan hal-hal yang negatif. Betul doi? Misalnya begini, melayani menyanau bang, lagi panggil Tuhan aku. Alih, itu pikiran negatif. Ayo kan hari kok, rente dong, ini sudah buyong. Nah, gitu kan? Nah ini harus diputuskan. Jadi katakan, meskipun aku seperti ini, tetapi aku sedang berjuang. Aku harus maju. Itu orang yang berjuang. Amin. Harus mampu memutuskan pikiran-pikiran negatif, ya. Keputusan untuk tidak tetap. Nah, keputusan kita untuk tidak tetap. Dangolau dikuasai, dangolau bersaing, dangolau tertuduh, dangolau segala hal. Jadi harus mampu melepaskan itu. Itulah yang disebut berjuang. Jadi mau nak di balua dope berarti nak berjuang dope. Amin. Kebiasaan apa, perbuatan buruk apa yang masih ada di dalam diri kita, hal-hal negatif apa yang masih ada di dalam diri kita, berarti kita belum berjuang. Saudara lah yang tahu apa yang sedang ada di dalam diri kita. Hal-hal yang Tuhan bilang ini gak boleh lunak, tapi masih ada dalam diri kita. Berarti butuh perjuangan. Saudara, waktu merebut kemerdekaan di Indonesia dengan bambu runcing, sampai itu menjadi suatu sejarah yang besar bagi bangsa Indonesia. Karena apa? Saudara coba bayangkan bagaimana perjuangan para pahlawan kita dengan bambu runcing. Mereka berani loh. Sementara lawannya senapan. Coba saudara bayangkan, apa yang membuat mereka berani? Karena mereka mau berjuang. Mati petaho. Ya dabui ijujak runcing bambu runcing kon babui, babulunang boy apa dulu ba apa lembut kan gitu kan? Saudara bayangkan itu, itulah yang berjuang. Jadi kalau sohir lebih hodok, kata orang Batak kan berjuang lebih kuat nih. Oleh keringat dingin tuh Jadi saudara, untuk berjuang di dalam hal-hal negatif, berjuang di dalam menanggalkan dosa, iko sampai hirhulu, sampai keringat dingin, sampai memohon Tuhan, jungkir balik dan lain sebagainya. Itu namanya berjuang. Kalau saudara, tanggoy nih melua, nih, dah berjuang warni. Amin. Orang yang mau lepas dari ikatan, saudara lagi diikat nih, lalu saudara bilang, tadi nih, gak bakal lepas.
Saudara akan berjuang sekuat tenaga. Cari tempat mana yang bisa untuk menggesek supaya bisa putus. Begitu kan? Itu baru berjuang. Jadi saudara kalau belum bisa menanggalkan hal-hal yang negatif dari pikiran kita, belum bisa memutuskan intimidasi yang berkata kamu jelek, kamu gak bisa, kamu gak mampu, kamu gak layak, nah itu berarti belum berjuang. Saya rindu semua kita sidang jemaat Tuhan harus berjuang lepas dari segala pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran gak mampu, aku orang-orang biasa, sakit dan lain sebagainya. Itu bukan menjadi alasan-alasan bagi setiap kita. Berjuanglah sekuat tenaga, pasti Tuhan akan tolong kita. Mengapa kita harus berjuang? Karena Tuhan menjanjikan kita akan diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Itu yang perlu kita berjuang. Aidang kubuta, janganlah gugup. Tuh biasa kalimat-kalimat dihita kalau baru usul. Bahwa doa teh janganlah gugup. Jadi Tuhan yang akan memampukan setiap kita, ya. Seorang pejuang iman kita semua tidak boleh gentar sedikit pun oleh apapun. Katakan tidak boleh gentar oleh apapun. Lebih lagi di hipos. Ada orang yang takut. Jalan malam, remaja pemuda setiap malam minggu. Ya aku takut loh. Pernah aku di jalan itu ketemu tikus. Lalu itu menjadi alasan. Dikirain tikusnya di situ terus. Tikus saja bergerak, masa kamu gak bergerak? Ya. Jadi jangan puas dengan apa yang sudah saudara miliki. Amin. Allah berkehendak melipat gandakan apa yang ada pada kita. Jadi Tuhan mau melipat gandakan apa yang sudah ada pada kita. Saudara, saya mau katakan kepada kita, kalau kau melipat gandakan atau menjalankan talenta apa yang sudah Tuhan beri kepada setiap kita, maka Tuhan akan tambah-tambahkan. Siapa yang sudah merasa ditambah-tambahkan oleh Tuhan, baik karunia. Karena apa? Karena kita setia. Ayo manusia setia dong. Unang malet tuh sih. Serbi ini sebui belum kan gitu kan? Dan jadi kalau kita belum mengalami pelipat gandaan dan ada perkembangan semua ini terus tidak memberi diri, Bapak pada sama lima mulai sian zaman Adam air katanya, tetap menjadi jemaat biasa. Dan ada memberi sesuatu yang saudara. Jadi kita harus mengalami pelipat gandaan, ya. Nah, saudara, saya mau katakan kepada kita, ada perbedaan orang yang optimis dengan orang yang pesimis. Orang yang optimis dengan pesimis. Orang yang optimis dia kan selalu seperti begini. Akan membuat masalah menjadi proyek. Nah, masalah akan dibuat menjadi proyek. Artinya, ini terjadi semua. Berarti kayak bodoh. Pernah saudara mengalami sesuatu hal mungkin kecelakaan lah, kita katakan dulu ya. Kita mengalami kecelakaan. Aduh, untuk melakukan kecelakaan. Kalau enggak, dan mau lo curang ala udah dapat apa tuh. Nah, gitu. Jadi itu akan dijadikan menjadi suatu proyek gitu loh. Itu yang orang optimis, ya. Tetapi orang yang pesimis itu sebaliknya, dia akan lebih dahulu melihat sisi negatif. Jadi orang pesimis melayannya, tapi yang dibaca semua diri melayani. Dia akan selalu menilai hal-hal yang negatif, ya. Saya mau katakan kepada kita semua, kalau kita tidak mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan, ini kembali lagi, kalau kita tidak mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan, maka kita sendiri akan menjadi orang yang pesimis. Kalau pas pemenangan, ini yang terlalu. Sehingga apa? Kita tidak bisa dengan leluasa, dengan baik untuk menikmati di dalam persekutuan-persekutuan yang ada. Jadi ambil bagian supaya apa? Saudara bisa mengalami moldo HP kebisinger, moldo suara tibo apa nang sanggup, moldo HP KBWL cari lagu, ya.
nada kita semua. Aduh Tuhan tolong, lagu apa kira? Saudara bergumul loh. Jadi bagi saudara yang nggak ambil bagian di dalam pelayanan, saudara hanya dengan lalu waktu mengalami ada saudara lihat kesalahan, saudara bilang kita berjuang saudara. Bahkan untuk kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan gak gampang. Hamba Tuhan mempersiapkan kebenaran firman Tuhan itu gak. Lalu kita berkata, iya kita mau firman Tuhan. Manik bagi. Alai bawa tuh semua nih. Dan lain sebagainya. Saudara mempersiapkan ini bukan hal yang gampang. Jadi itulah kerinduan kami supaya setiap jemaat Tuhan ambil bagian. Supaya kita boleh merasakan bahasa orang Tuhan. Amin. Haleluya ya. Lalu yang berikutnya saudara, kita yang terakhir itu kita harus tetap percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara, untuk percaya bukan hal yang mudah, tetapi percaya harus dikerjakan, harus dilakukan, harus menjadi bagian kita. Ya. Ada banyak contoh-contoh di Alkitab ya, sebagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego memiliki kepercayaan yang teguh, iman yang teguh, sehingga apapun yang menggoyahkan iman mereka, mereka tidak akan tergoyahkan. Ada kalimat yang disebut, yuk kita baca sekarang dalam firman Tuhan di dalam Daniel. Ingat ya, berpuji firman Tuhannya nggak apa-apa. Yang penting semua firman Tuhan. Yuk Daniel kita buka. Di dalam Daniel ayat 17 sampai 18. Biar ini menjadi komitmen setiap jemaat GBS Narwastu ya. Sudah dapat? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Amin. Saudara, orang yang tetap percaya tidak akan tergoyahkan dengan situasi dan keadaan apapun. Bahkan setiap kita yang percaya kepada Yesus tidak akan tergoyahkan imannya dengan situasi yang sedang viral saat ini. Karena percaya kepada Tuhan, Sadrak, Mesak dan Abednego dapat berkata hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, pergumulan yang sedang terjadi atas kita, atas bangsa dan kota kita, keluarga kita, pribadi kita, kita akan dapat berkata seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Molo saya jawab tuh HP kami angkot, molo sudah dilaluan tuh HP kopiton. Aku tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, saya mau tanya kepada kita semua, apakah karena COVID ini lalu saudara jadi tawar hati kepada Tuhan?
bulan yang lalu pertamiangan Samosir di rumah. Lalu Bapak Tamiang ada seseorang yang berdoa seperti ini. Tuhan melubui balua ma hami siap kopik nabi naik mon Tuhan yang bikin gitu kan. Tapi ya saya kayak namanya orang berdoa ya kan. Lalu saya dekatin, saya bilang nanti tadi doanya jangan berkata Tuhan yang buat COVID, karena segala hal yang buruk bukan datang dari Tuhan. Ada firman Tuhan kan, segala rancangan yang jahat bukan datang daripada Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, kita harus tetap memiliki komitmen di dalam Tuhan, untuk tetap percaya apapun, atau dijawab atau tidak dijawab, ditolong atau tidak ditolong, dilepaskan atau tidak dilepaskan, disembuhkan atau tidak disembuhkan, kita harus tetap percaya. Karena percaya itu adalah tiket bagi kita. Oleh karena engkau tidak diberkati, engkau tidak ditolong, lalu engkau tidak percaya, maka tiketmu gagal, hangus, gak dapat terbang, gitu kan? Betul? Percaya itu adalah iman. Jadi oleh karena sesuatu hal imanmu goyah, kau tidak bertahan, maka imanmu itu tidak akan membawa engkau. Karena iman yang tidak dapat memperjuangkan. Jadi percaya adalah iman. Percaya adalah tiket untuk setiap kita, ya. Jika iman harus menuntut harga, kita pun harus tetap memilih dan menghadapi risiko sekalipun mati. Ya. Jika iman ada suatu harga yang harus dibayar, tiket yang harus dibayar untuk boleh terbang. Kalau saudara nggak boleh terbang, saudara harus berjuang, iya kan? Bagaimana supaya bisa terbang? Demikian dengan iman kita. Saudara harus berjuang, kita harus berjuang. Bagaimana caranya supaya kita boleh memperoleh iman? Ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah contoh yang paling baik dalam hal ini. Resiko pelanggaran kepada pemerintah Nebukadnezar adalah sesuatu hal hukum mati. Saya pikir kita belum mengalami hal hukum mati. Walau seolah menyembah Tuhan, walau seolah beribadah, atau kamu harus tetap beribadah, seket, gak ada. Tetapi ini terjadi bagi mereka. Mengapa ini ditulis? Karena ini penting. Karena ini sebagai contoh bagi setiap kita, untuk kita boleh menganggap bahwa masalah kita belum seberapa dibanding dengan pendahulu-pendahulu kita, ya. Yang paling sulit sekarang mengalahkan, bukanlah mengalahkan kedagingan atau mengalahkan iblis, bukanlah hal yang sulit. Yang paling sulit adalah mengalahkan diri kita sendiri, menguasai diri kita sendiri, ya. Ini yang penting supaya kita boleh tetap berjuang kepada rancangan-rancangan Tuhan yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Saudara, iman yang sejati bukan saja percaya karena melihat. Iman yang sejati bukan saja percaya karena melihat. Oh, Tuhan mau biar mujizat apa? Saya mau memang Tuhan ya dong. Dan saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini semua sudah pernah mengalami mujizat Tuhan. Dan sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Mungkin engkau sedang mengalami kesulitan, lalu engkau berkata, Tuhan tolong, jalan terbuka. Itu Tuhan ada di sana. Tetapi biarlah imanmu tetap bangkit, imanmu tetap kokoh, meski engkau tidak melihat. Percaya karena diberkati berkelimpahan, percaya karena ditolong tepat pada waktu, percaya karena disembuhkan, percaya karena melihat doa-doa dijawab. Itu bukanlah iman yang sejati. Jadi kalau saya jawab di petamiangmu, bukan berarti imanmu tidak sejati. Imanmu tidak ini. Soalnya saya begini tamiangkin orang mencur luar. Ayo, tolong saudara dukung dalam doa. Sampai kadang-kadang segereja. Di kaum bapak, kaum ibu, kaum remaja pemuda dukung dalam doa.
semenjur, ya boleh saja. Tapi ya bukan harus dijawab baru iman kita boleh bertumbuh. Dijawab atau tidak dijawab, iman kita harus tetap bertumbuh. Nah ini, iman yang sejati adalah keputusan untuk tetap percaya sekalipun belum melihat. Iman yang sejati adalah keputusan untuk percaya sekalipun belum melihat. Saudara, sesuatu hal yang ada di luar sana, saudara percaya bahwa di sana ada hal-hal yang baik, itu adalah iman. Walau saudara belum ada ke sana. Kita percaya ada surga, walaupun belum ada yang pernah pergi ke surga. Itu iman yang sejati, ya. Seperti apa? Seperti si Abraham, ya. Sekalipun dia bangkrut, siapa tuh si Ayub, hancur semuanya, ya. Habis semuanya, dia tetap percaya kepada Tuhan, ya. Sekalipun Daud diperlakukan atau belum juga terangkat pada waktu itu, kan lama Daud terangkat menjadi raja, mengalami aniaya ini tuh, ya dia negabi raja alias omong, nah. Tetapi dia tetap percaya, ya. Lazarus yang miskin, dia tetap percaya, meski dia miskin melarat, tetapi dia percaya bahwa surga menjadi bagiannya, dan akhirnya dia boleh berada di surga, ya. Nah, sekalipun tidak melihat Diana berhasil, sekalipun melihat keluarga, suami, istri, anak belum mengalami perubahan, tetapi kau percaya bahwa dia akan berubah, itu adalah iman, ya. Sesuatu apa yang belum kau lihat, kalau sudah kau lihat tidak perlu beriman. Tapi sesuatu belum kita lihat, dibutuhkan iman untuk kita boleh mencapai segala keinginan-keinginan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Saya mau katakan kepada kita semua untuk mengakhiri di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Iblis tahu bahwa dia akan masuk ke neraka, hukuman kekal. Tetapi saudara tahu nggak? Iblis saja bekerja keras, katakan bekerja keras. Dia udah tahu ujung hidupnya kemana, tetapi dia bekerja keras. Saudara tahu kemana ujung hidup kita? Kita harus lebih bekerja keras daripada iblis. Karena apa yang akan kita peroleh bukan seperti yang diperoleh iblis. Kebalikan daripada yang diperoleh iblis. Kalau iblis saja lembur, bekerja keras, melakukan segala tipu muslihat, melakukan segala hal, dia berjuang keras, bagaimana dengan jemaat Tuhan? Kau harus lebih berjuang lagi, karena yang akan kita raih, yang akan kita tuju adalah hal-hal yang luar biasa, yaitu kehidupan kekal. Amin. Biarlah setiap kita boleh berpegang dan tetap ada di dalam jalur-jalurnya Tuhan. Jadi biarlah setiap kita boleh tetap konsisten, kita boleh tetap setia, kita boleh tetap melayani, kita boleh tetap berjuang, dan kita boleh tetap semangat, dan kita boleh tetap percaya kepada Tuhan dalam segala hal. Apa yang membuat engkau ragu untuk saat ini? Kebenaran firman Tuhan membangkitkan setiap kita, bahwa Roh Tuhan yang besar itu ada di dalam setiap kita, dan Dia akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan.